Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih ya Ibu telah meluangkan waktu untuk saya bisa mewawancarai Ibu dalam pengambilan keputusan. Ya, sama-sama. Di sini saya mengambil studi kasus 3. Saya izin untuk membacakan studi kasus 3 terlebih dahulu ya Ibu. Ya, silahkan. Studi kasus 3. Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini, dan juga telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian, ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri atau PTN melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas mengatakan, kalau nilai rapot tetap seperti ini, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Ia juga mengatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapot mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat. Bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun. Dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Nah, menurut Ibu, bagaimana keputusan yang diambil oleh kepala sekolah dengan keputusan yang akan Ibu ambil mengenai kasus 3 ini? Berdasarkan dari kasus Ibu Rosdiana selaku kepala sekolah, dalam hal ini ketika memberikan nilai tambah untuk siswa supaya bisa masuk PTN, saya sangat setuju. Karena apa? Ketika kita memberikan nilai kepada anak-anak, secara tidak langsung kita akan membantu mereka untuk dapat masuk PTN, perguruan tinggi negeri, dan hal itu juga akan meningkatkan penilaian masyarakat tentang sekolah tersebut. Mereka banyak yang diterima, berarti merupakan salah satu sekolah yang favorit dan baik, meskipun pada dasarnya nilai anak-anak sebenarnya tidak mencukupi, namun nanti bisa dilakukan melalui hal-hal tertentu. Jadi dalam hal ini saya selaku guru
saya sangat sependapat dan mengikuti apa yang disarankan oleh Ibu Rosdiana selaku kepala sekolah untuk memberikan tambahan nilai kepada siswa demi bisa masuk perguruan tinggi negeri atau melalui jalur tanpa tes. Seperti itu. Ya. Sekarang selanjutnya ya Ibu. Nah, menurut pendapat Ibu mengenai keputusan yang ditentukan oleh kepala sekolah, pendapat Ibu itu setuju apa tidak? Dalam hal ini saya selaku guru dan dalam suatu lembaga, Ibu Rosdiana adalah pimpinan saya dan saya adalah sebagai istilahnya apa ya, anak buah lah maksudnya. Jadi ketika suatu pimpinan itu memberikan suatu keputusan, jadi saya sepakat dan mengikuti atau setuju. Bukan berarti saya tidak punya prinsip atau hanya sekedar mengikuti, tapi ketika keputusan itu nanti mempunyai dampak yang baik dan yang bagus untuk kedepannya, ya saya rasa saya mengikuti. Karena tujuan akhir dari pemberian nilai itu kan supaya anak-anak dapat masuk perguruan tinggi negeri. Jadi dalam hal ini saya setuju dan saya sepakat dengan Bu Rosdiana untuk memberikan tambahan nilai kepada siswa. Terima kasih Ibu. Izin bertanya untuk yang ketiga ya Ibu. Silakan. Nah, menurut Ibu, prinsip apa yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu? Dalam hal ini menurut saya prinsip yang telah diambil yaitu satu, berpikir berbasis hasil akhir. Maksudnya yaitu ketika kita dalam mengambil keputusan harus mempunyai dampak untuk hasil akhir dari suatu keputusan sendiri itu apa? Yaitu dalam hal ini kita mengambil keputusan berbasis hasil akhir. Hasil akhirnya apa? Yaitu anak-anak bisa diterima di perguruan tinggi. Nah, yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Meskipun dalam hal ini sebenarnya kita melanggar peraturan kode etik, karena yang namanya nilai itu memang didapat dari beberapa proses. Akan tetapi bila proses itu ternyata tidak mencukupi atau tidak memenuhi, bukan berarti kita harus dengan semaunya sendiri menaikkan tanpa ada kompensasi yang lain. Kita tentunya harus melakukan kompensasi atau dari menaikkan hasil nilai itu tadi apa ya, mungkin dengan memberikan remedi atau apa. Meskipun dalam hal ini peraturan itu sedikit kita abaikan dalam hal ini ya, karena memang demi kepentingan bersama. Jadi ya menurut saya dua prinsip tersebut. Terima kasih jawabannya Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan nomor 4. Di sini menurut pendapat Ibu, dalam pengambilan keputusan oleh kepala sekolah yaitu Ibu Rosdiana dengan pengambilan keputusan Ibu, apakah berbeda atau sama ya Ibu? Mengingat tujuan akhir dari suatu keputusan ini adalah untuk kebersamaan dalam untuk satu lembaga, berarti di sini adalah sama. Saya selaku guru, apalagi yang bersangkutan ya Bu ya, misalnya saya yang melihat anak sendiri, saya yang memberikan nilai, saya yang memberikan mata pelajaran, misalnya saya yang tahu si A, si B, si C ini nilainya seperti ini, harus seperti ini. Tapi ketika kita dihadapkan pada satu masalah, kita dihadapkan pada tujuan akhir yang nantinya menyangkut kepentingan bersama, di mana kita harus memberikan suatu apa istilahnya bantuan pertolongan lah agar siswa tersebut dapat masuk perguruan tinggi. Karena masuk perguruan tinggi itu merupakan salah satu impian semua siswa saya rasa, di mana dia dapat sekolah di perguruan tinggi yang bagus, dan itu juga bukan hal yang menyenangkan untuk siswa saja, tetapi dalam hal ini guru apalagi lembaga juga akan senang kan ketika melihat
bahwa murid-muridnya, bahwa siswanya dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi dalam hal ini ya keputusan yang kami ambil antara Bu Rosdiana dengan saya adalah sama. Ya, terima kasih ya Ibu. Sekarang pertanyaan yang kelima. Menurut pendapat Ibu, prinsip dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan Ibu Kepala Sekolah dengan pengambilan yang dilakukan guru tersebut, apakah itu berbeda ataukah sama? Dalam hal ini keputusannya sama ya, karena sebelumnya kan Bu Rosdiana sudah melakukan sosialisasi, melakukan konfirmasi dengan para guru-guru bahwa bagaimana jika nilainya dinaikkan, bagaimana jika nilainya ditambah untuk anak-anak. Berarti dalam hal ini kan sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Bu Rosdiana dengan para guru, sehingga mereka harus mempunyai satu kesamaan, yaitu memberikan nilai yang lebih, membuat nilai tambahan untuk anak-anak. Jadi ya saya rasa dalam hal ini sama keputusan yang diambil, apalagi keputusan ini adalah untuk kepentingan bersama, dalam hal ini yaitu siswa dan lembaga sekolah itu sendiri. Terima kasih ya Ibu. Nah ini itu pertanyaan terakhir ya Ibu. Ya. Nah sebelum kita tutup, saya ingin bertanya. Nah faktor apa yang menentukan Ibu dalam mengambil suatu keputusan tersebut dalam kasus ini? Dalam suatu kasus itu memang kadang kita sulit ya, ada beberapa faktor atau suatu istilahnya ya, sebelum memutuskan itu harus ada identifikasi dulu lah. Kita memutuskan ini harus ada faktor apa, faktor X, faktor Z, faktor apa. Dalam hal ini beberapa faktor yang diambil, yaitu yang pertama nilai yang saling bertentangan. Maksudnya nilai yang saling bertentangan di sini apa? Yaitu ketika nilai itu menyangkut aspek moral. Maksudnya ketika di sisi lain secara tidak langsung kita bertentangan ya dengan kondisi yang sebenarnya. Karena nilai anak yang sangat jelek, tidak mungkin anak masuk jika nanti diberikan nilai apa adanya. Tetapi di sisi lain kita merasa ada rasa empati atau kasihan ketika anak-anak itu tidak dapat meraih mimpinya dengan memberikan nilai yang tambah supaya dia bisa masuk perguruan tinggi negeri. Itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah dalam ini siapa yang terlibat. Kita melibatkan apa saja dalam faktor dalam hal ini. Tentunya dalam hal ini semua terlibat, yaitu dari kepala sekolah, dari guru dan siswanya itu sendiri. Karena kita merupakan suatu lembaga, jadi tidak bisa terpisahkan. Kemudian yang ketiga adalah fakta yang relevan. Kita mengambil fakta yang ada dalam suatu kasus ya, dalam hal ini kasus tersebut adalah nilai. Di sini adalah ya nilai anak yang begitu rendah sehingga anak tidak mampu atau tidak mencukupi nilainya ketika harus masuk perguruan tinggi. Jadi beberapa faktor ini yang membuat kita nilai kita berikan, mungkin dengan nanti solusinya diberikan tambahan untuk pemberian remedi atau kita kaji ulang lagi untuk KKM-nya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pengujian benar salah. Pengujian benar salah di sini ada beberapa hal, yaitu misalnya tentang uji regulasi, kemudian uji legal, dan ada lagi uji publik. Ketika suatu keputusan itu melalui beberapa proses pengujian tadi ternyata membuahkan hasil yang bagus, membuahkan hasil yang baik. Tentunya dalam hal ini adalah keberhasilan siswanya untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian paradigma benar dan benar. Dalam hal ini adalah tentunya sikap kebenaran terhadap kesetiaan. Maksudnya kebenaran yaitu bahwa kita melanggar asas yang tidak sebenarnya, karena nilai anak tadi kan tidak benar pada dasarnya, tidak sesuai. Akan tetapi di sisi lain
ada rasa kesetiaan, dalam arti kita setia kepada perintah atasan, kepada kepala sekolah, setia kepada lembaga, sehingga loyalitas kita terhadap suatu lembaga itu teruji dengan cara apa? Ya, memberikan pertolongan nilai untuk anak supaya bisa mengikuti seleksi perguruan tinggi negeri. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Artinya prinsip resolusi yaitu berbasis peraturan dan hasil akhir. Jadi ketika kita melakukan suatu hal itu harus berdampak pada hasil akhir. Hasil akhirnya tadi apa? Hasil akhirnya dari keputusan ini adalah kepentingan bersama. Ya, dimana satu tadi kan siswa bisa masuk perguruan tinggi negeri, kemudian siswa bisa meraih cita-citanya, menggapai mimpinya, misalnya ingin masuk perguruan tinggi ini, masuk perguruan tinggi ini. Jadi mereka mempunyai mimpi, mereka semangat. Nah, kemudian yang ketujuh adalah faktor investigasi opsi trilema, di mana ketika kita memberikan suatu keputusan harus ada suatu tindakan lain. Jadi dalam hal ini kita tetap bertanggung jawab terhadap nilai anak tersebut, misalnya dengan memberikan nilai remedi. Si A mendapat nilai ini, kita lakukan penambahan nilai. Penambahan nilai dengan jalan apa? Dengan memberikan soal di remedi kemudian, atau kita kaji ulang lagi KKM-nya bagaimana jika diturunkan sehingga anak bisa melampaui nilai tersebut. Kemudian yang kedelapan adalah membuat keputusan. Keputusan itu diambil ketika terjadi kesepakatan dan keputusan itu telah benar-benar melalui beberapa proses sehingga keputusan yang diambil itu tepat. Nah, proses di sini apa? Ya tadi seperti di awal tadi, melakukan konfirmasi dulu dengan guru-guru, mengumpulkan fakta, mengumpulkan faktor-faktor apa yang harus diberikan, yang harus dilakukan sehingga dapat membuat keputusan. Yang terakhir adalah membuat laporan dan refleksi. Laporan dan refleksi tersebut yang harus kita lakukan karena ketika kita membuat keputusan dari hasil akhir itu akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kita membuat hal-hal atau semacam apa ya Bu, review ya Bu, mungkin kepada review dari keputusan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana jika anak dinaikkan ternyata bisa masuk perguruan tinggi negeri? Berarti langkah yang kita lakukan menaikkan nilai adalah sudah sesuai. Meskipun dalam hal ini memang tidak semua anak, akan tetapi kan prosentasenya bisa dilihat untuk seperti itu. Nah, terima kasih atas waktunya ya Ibu, saya bisa menggali tentang kasus 3 ini, yaitu Ibu Rusdiana sebagai kepala sekolah telah memutuskan untuk menaikkan nilai-nilai para siswa supaya masuk ke PTN. Ya. Selain itu, orang tuanya juga harus mendukung dalam pembelajarannya. Iya, dalam hal ini dunia pendidikan itu tidak bisa lepas dari yang namanya motivasi. Motivasi itu bisa didapat dari siapa saja. Tetapi ketika motivasi itu yang paling terpenting adalah lingkungan keluarga, di mana lingkungan terkecil adalah keluarga. Karena dalam hal ini kan anak beberapa tahun kan pandemi, jadi support orang tua itu harus diberikan. Kan baru-baru ini juga pembelajarannya juga masih terbatas kan, masih beberapa hari masuk, beberapa hari daring. Nah, jadi kan orang tua harus tetap memantau karena keberhasilan anak itu adalah merupakan hal yang terpenting bagi orang tua. Jadi orang tua harus memberikan motivasi untuk anak-anaknya. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Sama-sama Ibu. Saya juga sangat berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau saran mungkin ya dalam hal ini. Ya. Gunakan
negeri.